Janda ini ikhlas menikah dengan seorang pemulung. Setelah 3 bulan dia syok ternyata suaminya. Setelah kehilangan suaminya yang pertama, Siska, janda beranak 1, merasa hidupnya hampa. Ia tak pernah menyangka akan jatuh cinta lagi. Namun, takdir berkata lain ketika ia bertemu dengan Rama, seorang pemulung yang sederhana, namun berhati mulia. Mereka pun menikah, meski banyak yang meragukan keputusan Siska. Namun, 3 bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Siska berubah drastis. Suaminya yang tampaknya hanya pemulung biasa ternyata menyimpan rahasia besar. Rama adalah seorang ahli waris dari sebuah keluarga kaya raya yang sengaja memilih untuk hidup sederhana dan membantu orang lain tanpa pamrih. Siska yang terkejut mulai merasakan kebingungannya. Apakah ia menikahi Rama karena cinta atau harta? Dan apakah pernikahan mereka bisa bertahan setelah rahasia ini terungkap? Bagaimana Siska menghadapi kenyataan mengejutkan ini? Akankah ia tetap memilih cinta atau malah terjerat oleh dunia yang penuh kepalsuan? Like, comment, subscribe untuk kisah selanjutnya. Jangan lupa beri komentar kalian tentang apa yang Siska harus lakukan selanjutnya. Siska duduk di pinggir ranjang, menatap foto lama yang terbungkus dalam bingkai kayu tua. Wajahnya terlihat lebih muda, lebih cerah. Kini, dengan mata yang sedikit sembab dan rambut yang tergerai acak-acakan, Siska merasa jauh dari sosok itu. Waktu telah banyak mengubahnya. Kepergian suami tercinta 3 tahun yang lalu meninggalkan bekas yang dalam di hati Siska. Siska adalah seorang wanita sederhana, berusia 32 tahun, dan seorang ibu dari seorang anak laki-laki bernama Arka yang berusia 6 tahun. Setelah kematian suaminya, Siska memilih untuk hidup sendiri. Tidak ada lagi cinta yang ia harapkan, hanya ada tanggung jawab besar sebagai seorang ibu. Namun, saat Arka mulai bertanya tentang ayah yang selalu tidak ada, rasa sepi itu semakin menyesakkan dada Siska. Malam-malam panjangnya diisi dengan kerja keras, mengurus rumah, dan mengasuh Arka seorang diri. Meski begitu, ia tak bisa menahan keinginan hatinya untuk merasakan cinta lagi. Namun, bagaimana mungkin? Hatinya terlalu terluka, dan dunia seakan menutup semua jalan bagi wanita sepertinya. Tapi takdir punya cara yang misterius. Suatu sore, saat Siska sedang berjalan pulang dari pasar dengan tas belanjaan penuh, ia bertemu dengan Rama. Seorang pria dengan pakaian lusuh, wajahnya tak terlalu menonjol, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Siska merasa nyaman. Rama adalah seorang pemulung yang selalu terlihat di sekitar lingkungan tempat Siska tinggal. Terkadang, ia hanya melihat pria itu mengumpulkan sampah, tanpa peduli dengan pandangan orang lain. Tapi kali ini, ketika mereka berbicara, ada kehangatan dalam kata-katanya yang menyentuh hati Siska. "Bu, tasnya kelihatan berat. Biar saya bantu," kata Rama dengan senyum ramah. Siska, yang terbiasa melakukannya sendiri, sedikit terkejut, tetapi ia menerima bantuan itu. Percakapan sederhana itu berlanjut, dan tanpa Siska sadari, pertemuan itu menjadi awal dari perjalanan hidup yang tak pernah ia duga. Sejak hari itu, dunia Siska mulai berputar lebih cepat. Setiap hari, Rama datang menemaninya, membantu pekerjaan kecil di rumah, dan merawat Arka dengan penuh perhatian. Keikhlasan dan ketulusan Rama membuat Siska merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan suaminya. Hatinya mulai membuka, meskipun ia tahu, dunia melihat Rama sebagai pemulung, seorang yang mungkin tak bisa memberikan apa-apa selain perhatian dan cinta yang tulus. Namun, meski sederhana, Siska merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Rama. Suaminya yang telah tiada dulu pernah menjadi orang yang penuh ambisi dan gaya hidup yang glamor.
Namun dia tak pernah bisa membuat Siska merasa seutuhnya dipahami seperti Rama. Pertanyaan besar mulai muncul di dalam hati Siska. Apakah cinta ini tulus? Apakah ia siap membuka hatinya lagi? Siska tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya bersama Rama yang sederhana ini akan membawa banyak kejutan. Hari itu Siska merasa ada yang berbeda. Pagi yang cerah memancarkan sinar matahari yang lembut melalui jendela rumahnya. Arka sudah berangkat ke sekolah dan rumah terasa sepi. Siska menyelesaikan pekerjaan rumahnya sambil memikirkan Rama. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka semakin dekat. Rama bukan hanya pemulung yang sering lewat di depan rumah, dia juga mulai menjadi bagian dari hari-harinya. Siska tak tahu sejak kapan ia mulai menantikan kedatangan pria itu, tetapi yang pasti, hari-harinya terasa lebih ringan sejak kehadiran Rama. Sejak pertama kali bertemu di sore yang penuh kebetulan itu, Rama selalu ada untuk Siska. Dia bukan hanya membantu membawakan barang belanjaannya, tapi juga menemani Siska ketika Arka sakit, membersihkan halaman rumah yang penuh dedaunan, dan bahkan mengajarkan Arka cara memancing ikan di sungai dekat rumah mereka. Siska merasa ada kenyamanan yang tak terlukiskan saat berada di dekat Rama, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu Rama datang lagi, seperti biasa, dengan senyum ramahnya. Ia membawa seikat daun pisang yang baru saja ia temukan di sekitar kampung. "Ini buat ibu, bisa buat bungkus makanan," katanya sambil menyerahkan daun pisang yang segar. Siska menerima daun pisang itu dengan senyum. "Terima kasih Rama. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan." Mereka duduk di halaman rumah, berbincang-bincang tentang berbagai hal. Tak ada yang terlalu penting, hanya percakapan ringan yang mengalir begitu saja. Tapi bagi Siska, percakapan itu adalah bagian dari sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya. Cinta yang ia kira sudah hilang, mulai merasuk perlahan tanpa terasa. "Rama, kenapa kamu memilih hidup seperti ini?" tanya Siska setelah hening beberapa saat. Ia menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Rama terlihat santai, seolah tak ada yang berat dalam hidupnya meskipun ia hidup sederhana. Rama tersenyum. "Kadang kita nggak bisa memilih jalan hidup kita Siska, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani jalan itu," jawabnya dengan tenang. "Aku lebih memilih hidup seperti ini karena aku bisa lebih dekat dengan orang-orang yang butuh. Tidak perlu hidup mewah, yang penting hati merasa damai." Siska tertegun mendengarnya. Kata-kata Rama begitu tulus dan bijaksana. Dalam setiap perkataan itu, ada sesuatu yang menggetarkan dalam hati Siska. Mungkin karena ia sudah lama tak mendengar kata-kata bijak dari orang lain selain dirinya sendiri. Mungkin juga karena Rama berbeda dari apa yang ia bayangkan selama ini. Seorang pemulung, tapi memiliki pandangan hidup yang begitu dalam dan penuh kasih. Saat malam tiba, Siska terbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Ia merasa bingung. Apakah ini cinta? Cinta yang datang begitu tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa memandang status dan latar belakang. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi setelah lama terkunci oleh kesedihan dan kehilangan? Tapi satu hal yang pasti, perasaan itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Beberapa hari kemudian, Rama datang dengan berita yang tak terduga. "Siska, aku ingin kamu tahu sesuatu," kata Rama dengan suara yang agak serius. Siska menatapnya penuh perhatian. "Ada apa Rama?" tanyanya. "Khawatir jika ada masalah. Aku sebenarnya bukan hanya pemulung biasa. Aku datang dari keluarga yang cukup mampu. Tapi aku memilih hidup seperti ini karena aku ingin membantu orang lain yang lebih membutuhkan," kata Rama dengan nada rendah. Siska terkejut, merasa seperti ada batu besar yang jatuh di dadanya. "Apa?
Maksudmu kamu bukan pemulung? Suaranya terdengar terbata-bata. Rama mengangguk pelan. Ya, aku ingin hidup sederhana dan lebih dekat dengan orang-orang seperti kamu. Tapi aku tidak ingin orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Siska diam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Rama. Ia tidak menyangka bahwa di balik sosok pria sederhana ini ada sebuah rahasia besar. Bagaimana jika selama ini ia hanya tertarik pada status dan harta? Apakah perasaan ini hanya karena Rama tampaknya berbeda dari yang lain? Namun, dalam hatinya, Siska tahu bahwa ia merasa nyaman bersama Rama, lebih dari yang ia kira. Rama menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Siska, aku ingin kamu tahu aku mencintaimu dengan tulus. Aku ingin hidup bersamamu. Hati Siska berdebar kencang. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Cinta yang datang begitu mendalam dan cepat. Namun, ia juga merasa ada kehangatan yang tak bisa ia bohongi. Meskipun status dan latar belakang mereka berbeda, ia tahu apa yang ia rasakan. Dan itu adalah perasaan yang jujur dan tulus. Bagaimana mungkin cinta bisa begitu sederhana, tanpa banyak syarat, tanpa melihat apa yang ada di luar? Siska menatap Rama dengan senyuman lembut. Aku juga merasakan hal yang sama Rama. Tapi, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Cinta itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kepercayaan. Rama mengangguk dan menggenggam tangan Siska dengan lembut. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap melangkah bersama, menghadapi segala tantangan yang akan datang. Hari itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Siska merasa cemas menjelang sore yang datang. Sejak percakapan dengan Rama beberapa hari lalu, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Rama menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya? Apa tujuan dia hidup sederhana seperti itu? Siska merasa terombang-ambing, terjebak antara rasa nyaman yang ia rasakan bersama Rama dan kebingungannya terhadap masa depan. Siska duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Arka sedang bermain di halaman belakang rumah, riang seperti biasanya. Namun, hati Siska tak bisa tenang. Mungkin dia terlalu berpikir banyak tentang Rama, tentang masa depan mereka, tentang apa yang akan terjadi jika semua rahasia itu terungkap. Apakah dia akan menerima semuanya atau justru merasa tertipu? Pertanyaan itu terus menggelayuti pikirannya. Tiba-tiba pintu rumah terdengar diketuk dari luar. Siska terbangun dari lamunannya dan berjalan menuju pintu. Begitu membukanya, ia melihat Rama berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam raut wajah Rama hari itu. Sesuatu yang membuat Siska merasa bahwa dia akan mendengar sesuatu yang penting. Rama, ada apa? Tanya Siska dengan cemas, meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya. Rama menghela napas panjang. Matanya menatap Siska dengan tatapan yang serius. Siska, ada sesuatu yang harus aku jelaskan padamu, kata Rama pelan. Siska merasakan getaran yang tidak biasa dalam suara Rama. Tanpa berkata apa-apa, Siska mengajak Rama masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu, di bawah lampu yang temaram. Hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam yang menandakan waktu terus berjalan. Siska menunggu, merasa cemas sekaligus penasaran. Ada apa Rama? Tanya Siska lagi, suaranya lebih lembut kali ini. Rama menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Siska, aku bukan hanya berasal dari keluarga kaya. Aku juga seorang pengusaha, memiliki beberapa perusahaan yang cukup besar. Tapi aku meninggalkan semua itu karena aku ingin hidup lebih sederhana.
Aku merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kehidupan yang hanya mengejar materi. Aku ingin hidup dengan cara yang lebih jujur, dengan orang-orang yang menerima aku apa adanya. Siska terdiam, hatinya berdebar kencang. Semua yang dikatakan Rama sangat mengejutkan, bahkan membuatnya merasa tidak percaya. Rama yang selama ini ia kenal sebagai pemulung, ternyata adalah seorang pengusaha kaya raya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan identitas itu? Apa yang dia inginkan sebenarnya? Rama melanjutkan, "Aku memilih untuk hidup seperti ini karena aku ingin mencari makna hidup yang sebenarnya. Aku tidak ingin hidup hanya untuk uang dan status. Aku ingin hidup dengan kejujuran, dengan cinta, dengan hati yang damai. Dan aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, Siska. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di matamu. Aku hanya pemulung yang tidak punya apa-apa, tapi aku mencintaimu dengan tulus." Siska merasa hatinya terombang-ambing antara kebingungannya dan perasaannya yang tumbuh untuk Rama. "Tapi kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya? Kenapa tidak jujur dari awal?" Siska bertanya. Suaranya bergetar. Rama menunduk. Matanya tampak penuh penyesalan. "Aku takut, Siska. Aku takut kamu hanya tertarik padaku karena apa yang aku miliki, bukan karena siapa aku sebenarnya. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku, bukan karena kekayaan yang aku punya. Aku ingin hubungan kita tetap murni, tanpa ada kepentingan apapun." Siska terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Rasanya seperti dunia yang ia kenal selama ini berputar terbalik. Rama, yang ia kira hanya seorang pemulung biasa, ternyata adalah seseorang yang memiliki segalanya. Dan dia memilih untuk hidup sederhana hanya untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Siska merasa bingung, namun di sisi lain, ia merasa terharu dengan ketulusan Rama. Aku tidak tahu harus bagaimana, Rama," kata Siska akhirnya, suaranya pelan. "Aku merasa seperti aku tertipu, tapi aku juga tidak bisa menepis perasaanku padamu. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih sekarang." Rama menggenggam tangan Siska dengan lembut. "Aku tidak ingin kamu merasa tertipu, Siska. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku mencintaimu apa adanya, dan aku ingin kamu menerima aku dengan segala kekuranganku." Siska menatap Rama dalam-dalam. Di mata Rama, Siska bisa melihat ketulusan dan cinta yang murni. Selama ini, ia merasa nyaman dengan Rama, lebih dari yang ia rasakan dengan siapapun sebelumnya. Meskipun kebingungannya belum sepenuhnya hilang, hatinya mulai menerima kenyataan bahwa cinta itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Cinta bisa datang dengan cara yang tak terduga, dan dalam kasus ini, cinta itu datang dari seorang pria yang selama ini ia anggap sebagai pemulung, tetapi ternyata memiliki hati yang lebih kaya dari apapun. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan," kata Siska perlahan. "Tapi aku tahu satu hal, Rama, aku juga mencintaimu." Rama tersenyum lebar. Matanya berbinar bahagia. Mereka duduk bersama, merasa lebih dekat dari sebelumnya, walaupun masih ada banyak hal yang perlu dipahami dan diterima. Namun, mereka tahu bahwa cinta yang sejati datang dengan kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Minggu-minggu berlalu begitu cepat dan Siska merasa hidupnya semakin berbeda sejak pertemuannya dengan Rama. Setiap hari mereka semakin dekat, berbagi cerita dan kebahagiaan yang kecil namun berarti. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada juga ketegangan yang tak bisa dihindari. Meskipun Siska merasa nyaman dengan Rama, dia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka tidak diterima oleh banyak orang, terutama keluarganya. Pagi itu, Siska sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya ketika Arkam masuk dengan wajah penuh semangat.
"Ibu, aku mau pergi ke rumah teman," kata Arka, sambil mengambil tas ranselnya. Siska mengangguk sambil tersenyum. "Jaga diri baik-baik ya, Nak," katanya. Arka lari keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Siska kembali ke rutinitasnya, tetapi hatinya mulai terasa resah. Ia memikirkan Rama, bagaimana perasaan pria itu tentang segala hal yang terjadi. Dia tahu Rama tidak pernah memaksa, namun perasaan itu semakin berat di pundaknya. Akankah dia bisa menerima kenyataan bahwa mereka datang dari dunia yang sangat berbeda? Siang hari, Rama datang seperti biasa, membawa sekeranjang kecil sampah plastik yang ia kumpulkan dari sekitar kampung. "Siska, aku bawa ini, mungkin bisa kamu manfaatkan," katanya sambil tersenyum. Siska menatap Rama dengan mata penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Rama, kamu selalu baik padaku," katanya, meski di hatinya ada pertanyaan yang belum terjawab. Akankah mereka bisa bertahan dengan semua rintangan yang ada? Malam itu, setelah Arka tidur, Siska duduk di ruang tamu, merenung tentang hidupnya dan Rama. Ketika pintu diketuk, ia terkejut melihat ibu dan adik-adiknya berdiri di depan rumah. Ibu Siska, Bu Tuti, dengan wajah yang tegang, memandangnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Siska, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu memilih hidup seperti ini?" Dengan seorang pemulung, tanya ibunya, suaranya penuh kekhawatiran. Siska merasakan jantungnya berdegup kencang. "Ibu, Rama itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Dia orang baik. Dia..." "Tapi dia pemulung Siska," potong Bu Tuti dengan nada kecewa. "Kenapa kamu harus memilih dia? Bukankah kamu berhak mendapatkan yang lebih baik? Kamu harus menikah dengan pria yang bisa memberikan masa depan yang layak untukmu dan Arka." Siska merasa sakit hati mendengar kata-kata ibunya. Tidak hanya karena ibunya merendahkan Rama, tetapi juga karena ibu tidak memahami perasaannya. "Ibu, aku tidak bisa memilih perasaan. Rama bukan hanya pemulung. Dia adalah pria yang jujur, yang baik hati, yang selalu ada untukku. Dia mencintaiku apa adanya." Bu Tuti terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keraguan yang dalam. "Siska, hidup tidak hanya soal perasaan. Kita harus melihat masa depan. Apa yang bisa dia berikan untukmu dan Arka? Bagaimana kalau dia meninggalkanmu suatu saat nanti? Kamu akan bagaimana?" Perasaan Siska semakin berat. Ia tahu ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, namun hatinya sudah berkata lain. "Ibu, aku tahu apa yang aku rasakan. Aku tidak ingin hidup dengan uang dan harta yang berlimpah. Aku ingin hidup dengan cinta dan kebahagiaan. Dan aku yakin Rama bisa memberikan itu." Adik-adik Siska hanya terdiam di belakang ibu mereka, menatap dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu harus berkata apa. Siska merasa tidak ada yang mendukungnya, kecuali dirinya sendiri dan Rama. Namun, ia tahu bahwa untuk mempertahankan hubungan ini, ia harus berjuang keras. "Cobalah pikirkan baik-baik, Siska," kata Bu Tuti akhirnya. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan sampai kamu menyesal nantinya." Siska mengangguk pelan, meski hatinya terasa hancur. Setelah ibu dan adik-adiknya pergi, ia duduk di tempat tiduran, merasa bingung dan lelah. Apakah dia harus memilih antara cinta dan keluarga? Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah, namun di dalam hatinya hanya ada satu jawaban. Cinta itu bukanlah tentang siapa yang lebih kaya atau lebih sempurna, tetapi tentang siapa yang bisa membuat hati kita merasa damai dan bahagia. Beberapa hari kemudian, Siska kembali bertemu dengan Rama. Mereka duduk di bawah pohon besar di halaman rumah, berbincang dengan santai. Namun kali ini,
Siska merasa ada sesuatu yang mengganjal. "Rama, aku ingin bicara tentang keluargaku," kata Siska dengan suara berat. Rama menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Siska?" "Keluargaku, mereka tidak setuju dengan hubungan kita. Ibu aku merasa kamu bukan pilihan yang tepat untukku. Dia ingin aku mencari seseorang yang lebih mapan, yang bisa memberiku masa depan yang lebih baik," kata Siska. Suaranya hampir berbisik. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak." Rama menggenggam tangan Siska dengan lembut, memberikan ketenangan. "Siska, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku mencintaimu, dan aku akan terus berjuang untuk kita. Kita akan buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari apapun." Siska menatap Rama dengan mata yang penuh harapan. "Aku juga mencintaimu, Rama. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melawan semua tekanan ini." Rama tersenyum, meskipun ada kesedihan di matanya. "Kita tidak perlu melawan siapapun, Siska. Kita hanya perlu melawan rasa takut dalam hati kita. Jika kita saling percaya, maka tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Siska merasa ada kehangatan yang mengalir di dalam dirinya. Kata-kata Rama menyentuh hatinya, memberikan semangat yang selama ini ia cari. Meskipun jalannya penuh dengan rintangan, Siska merasa bahwa dia tidak sendirian. Bersama Rama, mereka akan menghadapi semua tantangan dan membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Pagi itu langit cerah, namun hati Siska terasa berat. Seminggu penuh ia terombang-ambing oleh kata-kata ibunya yang masih terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memikirkan Rama, hatinya diliputi kebingungan yang tak kunjung reda. Siska tahu bahwa apa yang ia rasakan kepada Rama adalah cinta yang tulus. Rasakan kepada Rama adalah cinta yang tulus. Namun rasa takut akan penolakan dari keluarganya semakin membebani perasaannya. Hari itu, Siska memutuskan untuk menemui Rama, berharap bisa menemukan kedamaian dalam percakapan mereka. Siska berjalan menuju tempat biasa mereka bertemu, di bawah pohon besar di ujung kampung, tempat yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Saat Siska tiba, ia melihat Rama sedang duduk di bawah pohon, tampak sedang mengumpulkan beberapa ranting kering untuk dibawa pulang. Wajah Rama yang biasa ceria tampak sedikit murung, seakan merasakan kegundahan yang sama dengan yang dirasakan Siska. "Siska, kamu datang," kata Rama dengan senyum tipis yang mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Siska duduk di sebelahnya, menatap Rama dengan pandangan yang penuh makna. "Rama, aku butuh waktu untuk berpikir," kata Siska dengan suara pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Rama menatapnya, matanya sedikit menyipit, seperti memahami betul perasaan Siska. "Kamu sedang bingung ya, Siska? Aku tahu kamu merasa terjepit di antara keluargamu dan perasaanmu terhadapku," kata Rama lembut, suaranya penuh pengertian. Siska menunduk, merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. "Aku mencintaimu, Rama. Tapi, keluargaku tidak bisa menerima kita. Aku tahu mereka menginginkan yang terbaik untukku, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Rama menggenggam tangan Siska dengan lembut, memberikan rasa aman yang sudah lama dirindukan Siska. "Siska, hidup kita tidak akan pernah bisa mulus tanpa ujian. Aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda, dan mungkin banyak orang yang akan menganggap kita tidak cocok. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan berjuang untuk kita, karena aku yakin kita bisa melewati semua ini bersama." Siska merasa terharu mendengar kata-kata Rama. Ada ketulusan yang begitu dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Namun di dalam hatinya masih ada keraguan yang belum bisa hilang. Bagaimana jika semua perjuangan ini sia-sia?
Bagaimana jika keluarganya tetap menolak Rama? Tapi Rama, aku takut. Aku takut kalau aku melawan keluargaku, aku akan kehilangan mereka selamanya. Aku takut kalau aku memilih kamu, aku akan menyesal, kata Siska dengan suara terbata-bata. Rama memandangnya dengan tatapan yang penuh kasih. Siska, aku mengerti betul rasa takutmu. Tapi kamu harus ingat, kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Dan jika kamu merasa aku adalah pilihan yang tepat, aku akan selalu ada di sini untukmu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kita sendiri. Siska terdiam. Kata-kata Rama menyentuh hati terdalamnya. Selama ini ia selalu hidup untuk memenuhi keinginan orang lain, terutama keluarganya. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa hidupnya akan lebih berarti jika ia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Tapi, jika aku memilih kamu, Rama, aku harus menghadapi banyak hal. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya, kata Siska dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Rama tersenyum, senyum yang tulus, yang membuat hati Siska sedikit lega. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, Siska. Semua butuh pengorbanan. Tapi aku janji aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan melewati ini bersama. Aku akan berjuang untuk kamu. Untuk kita. Siska menatap Rama, merasakan ketulusan yang begitu dalam. Ia merasa dilema yang ia hadapi bukanlah soal memilih antara keluarganya atau Rama, tetapi tentang memilih untuk hidup dengan keberanian dan mengikuti hatinya. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, kata Siska dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Rama merangkul Siska dengan lembut, menenangkan ketakutannya. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa tentang masa depan, Siska. Tapi aku bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu, dalam setiap langkah yang kita jalani bersama. Siska menghela napas panjang, rasa berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mulai terasa lebih ringan. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, namun hatinya mengatakan bahwa ia harus memilih jalan ini, jalan yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan cinta yang tulus. Beberapa hari kemudian, Siska kembali bertemu dengan ibunya, kali ini dengan keberanian yang lebih besar. Ia tahu ini adalah langkah besar yang harus diambil, dan ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Ibu, aku sudah memikirkan semuanya dengan baik, kata Siska dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar. Aku memutuskan untuk bersama Rama. Aku mencintainya dan aku ingin menjalani hidup dengannya, meskipun aku tahu ini tidak akan mudah. Ibu Siska terdiam, wajahnya tampak cemas, namun juga ada rasa kecewa yang terpancar di matanya. Siska, kamu yakin? Kamu yakin ini yang terbaik untukmu? Siska mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Ibu, aku mencintai Rama. Dan aku ingin berjuang untuk kita. Aku tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ibu Siska menghela napas panjang. Tampaknya sulit untuk menerima keputusan Siska. Namun ia tahu bahwa anaknya sudah membuat pilihan dan dia harus menghormatinya. Kalau itu yang kamu pilih, aku tidak bisa menghalangimu, kata Bu Tuti akhirnya. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Tapi ingat, Siska, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Siska merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa lega karena ia akhirnya bisa memilih jalan yang ia inginkan. Namun juga ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, ia tahu bahwa ia akan menghadapi semua rintangan ini bersama Rama. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan. Hari-hari setelah percakapan dengan ibunya berjalan begitu berat bagi Siska.
Meskipun ia merasa lega bisa memilih jalan yang ia inginkan, tetap saja bayang-bayang kecemasan terus menghantuinya. Ia masih merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada keluarganya jika mereka tahu tentang hubungannya dengan Rama, seorang pemulung yang tidak pernah dianggap lebih oleh banyak orang. Namun, di sisi lain, cintanya kepada Rama semakin menguat, dan ia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Pagi itu, Siska memutuskan untuk mengunjungi Rama di tempat biasa mereka bertemu, sebuah lapangan kosong di ujung kampung. Saat ia tiba, ia melihat Rama sedang duduk sendiri, memandangi langit yang perlahan mulai menghangatkan bumi. Wajahnya tampak serius, dan Siska tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat Siska mendekat, Rama tersenyum tipis, namun ada kerisauan di matanya. "Siska, kamu datang," kata Rama dengan suara yang terdengar agak berat. Siska duduk di sebelahnya, memandang Rama dengan penuh perhatian. "Rama, ada yang ingin aku bicarakan," kata Siska dengan suara pelan, berusaha menenangkan hatinya yang berdebar. Rama menoleh ke arahnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Siska? Kamu tampak gelisah," katanya lembut. Siska menghela napas panjang. "Aku sudah memberitahukan ibuku tentang kita, Rama. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku harus melakukannya. Aku harus jujur pada diriku sendiri," kata Siska dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rama meraih tangan Siska dan menggenggamnya erat. "Aku tahu kamu pasti merasa cemas, tapi aku bangga padamu, Siska. Kamu berani mengambil langkah ini," katanya dengan tulus. Namun, sebelum Siska bisa melanjutkan, ada suara langkah kaki yang datang dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh dan melihat seorang pria yang tampak tidak asing bagi Siska. Seorang pria yang pernah ia lihat beberapa kali di sekitar kampung. Pria itu mendekat dengan langkah cepat dan tersenyum penuh arti. "Rama, lama tak jumpa," katanya dengan suara yang datar namun tajam. Rama tampak terkejut, namun wajahnya segera kembali tenang. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Rama. Suaranya tidak menampakkan ketegangan. Pria itu tersenyum sinis dan melangkah lebih dekat. "Aku hanya ingin memastikan apakah kamu sudah siap untuk semua yang akan datang," katanya sambil memandang Siska dengan pandangan yang tidak ramah. "Apakah kamu tahu siapa dia, Siska?" tanya pria itu dengan nada yang sedikit mengejek. Siska merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap Rama dengan tatapan penuh tanya. "Siapa dia, Rama?" tanya Siska dengan suara penuh kebingungan. Rama menunduk sejenak, seakan ragu untuk menjawab. Pria itu pun tertawa kecil. "Dia hanya seseorang yang ingin melihatmu jatuh, Rama, tak lebih," katanya dengan sinis. Namun, Rama tiba-tiba berdiri dan menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Cukup," katanya tegas, membuat pria itu terdiam. "Siska, kamu tidak perlu khawatir. Semua ini akan selesai secepatnya." Siska merasa bingung. Hatinya terasa campur aduk. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang Rama tidak ingin ia ketahui. "Rama, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia?" tanya Siska, kali ini dengan suara yang penuh tekad. Rama memandangnya dengan mata yang mulai menunjukkan keraguan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu dari Siska, wanita yang sudah ia cintai dengan sepenuh hati. "Dia adalah seseorang dari masa lalu aku, Siska. Dia tahu banyak tentangku, lebih dari yang kamu bayangkan," kata Rama dengan suara rendah, seakan mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Siska merasa cemas, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Apa maksudmu? Kenapa dia tampak seperti mengancam kita?" tanya Siska dengan suara gemetar. Rama menghela napas panjang.
Dia adalah bagian dari masa lalu yang kelam. Siska, seorang teman yang dulu pernah bekerja dengan aku dalam kegelapan. Kami pernah terlibat dalam hal-hal yang tidak bisa aku banggakan. Tapi aku sudah berusaha menjauh darinya. Aku sudah berjanji untuk berubah, kata Rama dengan tatapan penuh penyesalan. Siska merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia mencintai Rama, tapi masa lalu yang begitu kelam tampaknya sulit untuk dilupakan begitu saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Rama? Kenapa kamu harus menyembunyikannya dariku? Tanya Siska dengan suara bergetar. Rama menunduk, tampak sangat menyesal. Aku takut kamu akan meninggalkanku, Siska. Aku takut kamu tidak akan menerima aku jika kamu tahu tentang masa lalu ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilangan cinta yang selama ini aku impikan. Siska terdiam, memikirkan kata-kata Rama. Semua perasaan yang ia miliki saat ini begitu kacau. Di satu sisi, ia merasa begitu terluka karena Rama menyembunyikan hal sebesar itu. Namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa setiap orang punya masa lalu, dan bukan berarti masa lalu itu menentukan masa depan mereka. Rama, aku ingin percaya padamu. Aku ingin percaya bahwa kamu sudah berubah, tapi aku butuh waktu untuk memproses semua ini, kata Siska dengan suara penuh harapan. Rama mengangguk pelan, matanya dipenuhi penyesalan. Aku akan menunggu, Siska. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi yang terbaik untukmu, kata Rama dengan penuh tekad. Siska menatap Rama dengan penuh kebingungan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan mudah. Namun, cinta yang ia rasakan terhadap Rama masih lebih kuat daripada rasa takut yang menghantui dirinya. Meskipun begitu, ia harus belajar untuk menerima masa lalu Rama dan melihatnya dengan mata hati yang penuh pengertian. Hari itu, di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi perjalanan cinta mereka, Siska dan Rama berjanji untuk berjuang bersama, menghadapi segala tantangan yang ada di depan mereka, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan ketidakpastian. Hari demi hari berlalu setelah pengakuan Rama, dan meskipun Siska berusaha untuk tetap tegar, hatinya tak bisa dipungkiri terasa berat. Semua yang ia ketahui tentang Rama seakan berputar dalam pikirannya. Apa yang harus ia percayai sekarang? Cinta atau kenyataan yang telah Rama ungkapkan? Setiap kali mereka bersama, Siska merasa ada sesuatu yang menghalangi kebahagiaan mereka. Tidak hanya masa lalu Rama yang kelam, tetapi juga bayang-bayang pria yang muncul di lapangan beberapa hari yang lalu. Suatu sore, saat Siska sedang duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang berwarna keemasan, Rama datang dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat gelisah, seakan ada sesuatu yang tak bisa ia simpan lagi. Siska menatap Rama dengan hati yang berdebar. Rama, ada apa? Kenapa kamu terlihat terburu-buru? Tanya Siska, berusaha untuk menahan kekhawatirannya. Rama menghela napas panjang dan duduk di sebelah Siska. Siska, aku tidak bisa lagi menyembunyikan hal ini darimu, katanya dengan suara yang berat. Pria itu, yang kamu lihat beberapa hari yang lalu, dia bukan hanya bagian dari masa laluku. Dia adalah orang yang selama ini mengancam hidupku. Aku terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa aku hindari, dan sekarang dia kembali. Siska merasakan detak jantungnya semakin kencang. Apa maksudmu, Rama? Apa yang dia inginkan darimu? Tanya Siska, suaranya penuh kecemasan. Rama menunduk, menatap tanah seakan mencari keberanian untuk melanjutkan. Dia tahu semua tentang aku, Siska. Tentang pekerjaan-pekerjaan kotor yang pernah aku lakukan. Dia juga tahu tentang masa lalu yang selama ini aku sembunyikan. Jika aku tidak memenuhi permintaannya,
Dia akan menghancurkan semuanya, bahkan kita, katanya dengan wajah penuh penyesalan. Siska terdiam. Semua yang baru saja didengarnya begitu berat, terlalu berat untuk diterima. Jadi selama ini, kamu merasa seperti terjebak, Rama? Tanya Siska, suaranya hampir tak terdengar. Rama mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Siska. Aku hanya ingin hidup tenang bersama kamu. Tapi dia selalu mengancamku, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Siska merasakan hati yang teriris. Ia ingin membantu Rama, namun ia juga merasa takut dengan segala ancaman yang datang dari masa lalu pria itu. Apa yang bisa kita lakukan, Rama? Apa yang kita harus hadapi sekarang? Tanya Siska, matanya penuh dengan tekad. Rama meraih tangan Siska dan menggenggamnya erat. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, Siska. Aku tidak akan membiarkan dia mengontrol hidupku lagi. Aku akan melawan, apapun yang terjadi, kata Rama dengan suara penuh tekad. Namun, saat itu juga, suara pintu yang terbuka terdengar dari dalam rumah. Siska menoleh dan melihat ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak cemas. Siska, ada yang harus kamu tahu, kata ibunya dengan suara tegas. Siska terkejut. Apa yang terjadi, Bu? Ibunya melangkah mendekat dan memandang Rama dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya. Pria yang kamu sebut sebagai Rama, dia bukan hanya seorang pemulung. Dia punya hubungan dengan masa lalu yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan, kata ibunya, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Siska memandang ibunya dengan mata terbuka lebar. Apa maksud ibu? Tanya Siska, hampir tak percaya. Ibunya menghela napas dan duduk di sebelahnya. Siska, aku tahu kamu cinta padanya, tapi ada hal yang harus kamu tahu. Dia dulu bekerja untuk orang-orang yang sangat berbahaya. Orang-orang yang bisa menghancurkan hidup siapa saja yang berani menentang mereka, kata ibunya dengan suara yang serius. Rama menatap ibu Siska dengan tatapan penuh kekhawatiran. Apa yang ibu katakan benar, tapi itu semua sudah berlalu. Aku tidak lagi terlibat dengan mereka, kata Rama, suaranya penuh penyesalan. Ibunya menatap Rama dengan tajam. Kamu tidak bisa lari dari masa lalu begitu saja, Rama. Itu akan selalu mengejarmu, dan aku takut itu akan mengancam hidup anakku. Siska merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibunya. Ia mencintai Rama, namun kini masa lalu Rama yang kelam semakin mengancam kebahagiaan mereka. Jadi apa yang harus aku lakukan, Bu? Apakah aku harus meninggalkannya? Tanya Siska, suaranya gemetar. Ibunya meraih tangan Siska dan menggenggamnya dengan lembut. Anakku, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kamu terluka. Namun, jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya, kata ibunya dengan penuh kasih sayang. Siska menatap ibunya dengan penuh kebingungan. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Rama, tetapi di sisi lain, ia merasa takut dengan apa yang bisa terjadi jika ia melanjutkan hubungan ini. Masa lalu yang kelam, ancaman yang terus membayangi, semuanya terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Rama yang melihat kebingungannya, memegang tangan Siska dengan lembut. Siska, aku tahu ini sulit, tapi aku akan berjuang untukmu. Aku akan melindungimu dari semua ini. Aku janji, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Siska menatap Rama dalam diam. Ia tahu, keputusan yang akan ia buat kali ini akan menentukan masa depan mereka. Di dalam hatinya, ia merasa ragu. Tetapi cintanya pada Rama membuatnya ingin memberi kesempatan pada hubungan ini. Ia ingin percaya bahwa mereka bisa menghadapi semua rintangan bersama. Namun,
Ancaman dari masa lalu Rama masih menggantung di atas kepala mereka. Siska tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan bisa melalui semuanya. Tapi, apakah Rama benar-benar bisa meninggalkan masa lalunya dan melindungi mereka berdua? Siska menarik napas dalam-dalam. Aku akan berjuang bersamamu, Rama. Tapi jika ada bahaya yang mengancam kita, aku tidak akan ragu untuk melawan, kata Siska dengan penuh tekad. Rama tersenyum, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Aku tahu kamu kuat, Siska. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu terluka, jawabnya dengan janji yang tulus. Malam itu, di bawah langit yang gelap, mereka berdua duduk berdampingan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Siska merasa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya kini seperti berada di tepi jurang. Ia tak tahu lagi apakah keputusan untuk tetap bertahan dengan Rama adalah langkah yang benar, atau justru akan membawa kebinasaan. Namun yang ia tahu adalah, perasaan cintanya kepada Rama semakin kuat, tak dapat ia pungkiri. Walau setiap malam tidur dipenuhi kekhawatiran akan masa depan mereka, Siska tidak bisa berpaling begitu saja. Rama berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa dia tidak lagi terikat pada masa lalunya yang kelam. Namun bayang-bayang pria yang dulu pernah menahannya, orang yang mengancam hidupnya, terus mengganggu pikirannya. Dalam setiap langkahnya, Rama merasa ada yang mengawasi, seperti sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Meski begitu, ia terus berusaha memberi yang terbaik untuk Siska. Suatu hari, Siska mendapat kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Teman lamanya datang berkunjung, dan itu adalah wanita yang pernah sangat dekat dengan Rama. Dia mengaku bahwa ia datang untuk memberi peringatan kepada Siska. Siska, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin kamu perlu tahu, kata wanita itu dengan wajah serius. Rama bukanlah siapa yang kamu kira dia. Dia masih terikat dengan masa lalunya. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang dia. Siska menatap wanita itu dengan penuh keraguan. Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Rama? Kenapa kamu datang untuk memberi peringatan? Tanya Siska, suaranya sedikit gemetar. Wanita itu mendekat dan berbisik pelan. Dia terlibat dengan orang-orang yang berbahaya, Siska. Mereka yang akan menghancurkan siapa saja yang mencoba menentang mereka. Kamu tahu bukan, bahwa Rama dulu bekerja untuk orang-orang seperti itu? Dan sekarang mereka kembali mengejarnya. Mendengar itu, Siska merasa tubuhnya seperti kaku. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang luar biasa. Apa maksudmu dengan mereka? Apa yang akan mereka lakukan pada Rama? Tanya Siska, berusaha menenangkan dirinya. Wanita itu menggelengkan kepala. Aku tidak bisa memberitahumu semua detailnya. Tapi mereka pasti akan datang. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Siska merasa seperti dunia di sekitarnya berhenti berputar. Semua rasa takut yang selama ini ia pendam tentang masa lalu Rama kini menjadi kenyataan. Ia merasa begitu bingung. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus meninggalkan Rama? Apakah ia bisa begitu saja berpaling dari seseorang yang telah ia cintai begitu dalam? Beberapa hari kemudian, Rama datang menemui Siska di rumah. Wajahnya tampak letih, seolah terdesak oleh sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Siska, aku tahu kamu mendengar sesuatu. Aku tahu ada yang datang padamu dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang aku, katanya dengan suara penuh penyesalan. Siska menatap Rama dengan mata yang penuh pertanyaan. Rama, aku tidak tahu harus bagaimana lagi.
Semua yang aku dengar membuatku takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Siska. Suaranya bergetar. Rama menghela napas dan duduk di samping Siska. Siska, aku ingin kamu tahu semuanya. Aku tidak ingin ada lagi yang disembunyikan. Pria itu, yang kamu lihat, dia adalah bagian dari masa laluku yang tidak bisa aku lupakan begitu saja. Aku dulu bekerja dengan mereka, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Mereka masih mengejarku karena aku telah mencoba keluar dari dunia itu, kata Rama dengan nada yang penuh penyesalan. Siska merasa hatinya semakin berat. Ia sudah tahu bahwa masa lalu Rama kelam. Namun mendengar kata-kata itu langsung dari mulut Rama membuat semuanya lebih nyata dan mengerikan. Jadi kamu masih terikat dengan mereka? Mereka masih bisa mengendalikan hidupmu? Tanya Siska dengan suara pelan, mencoba memahami. Rama mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Aku mencoba untuk keluar. Siska, aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Tapi mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Mereka datang padaku karena aku tahu terlalu banyak. Aku harus melakukan apa yang mereka perintahkan atau mereka akan menghancurkan semuanya. Bahkan kita. Jawab Rama, suaranya penuh kecemasan. Siska menatap Rama. Hatinya dipenuhi kebingungan. Ia mencintai Rama. Tetapi kini ia merasa bahwa keputusan untuk tetap bersamanya tidak semudah itu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita hadapi sekarang? Tanya Siska, dengan tekad yang mulai kembali menyala meski cemas. Rama menggenggam tangan Siska dengan erat. Kita harus melawan. Siska, aku tidak bisa lari lagi. Aku akan berjuang untuk kita. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi masa laluku yang kelam. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidup kita, kata Rama dengan tekad yang kuat. Siska merasa tubuhnya tergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu ini adalah pertaruhan besar. Bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masa depan mereka. Namun, di balik keraguan dan ketakutannya, ia merasakan rasa cinta yang begitu dalam terhadap Rama. Aku akan bersamamu, Rama. Kita akan hadapi ini bersama, kata Siska dengan suara penuh tekad. Namun, di balik keputusan itu, Siska merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang menanti mereka. Masa lalu yang kelam tidak akan pernah mudah untuk dilupakan, dan mereka akan berhadapan dengan kenyataan yang sangat sulit. Tetapi untuk pertama kalinya, Siska merasa bahwa ia tidak sendirian. Bersama Rama, mereka akan berjuang untuk hidup yang lebih baik, meskipun jalan yang harus mereka tempuh begitu terjal dan penuh rintangan. Malam itu, mereka duduk berdampingan, siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Tetapi Siska tahu bahwa mereka belum sepenuhnya siap. Masalah yang mengintai terlalu besar, dan mereka harus melawan dengan segala yang mereka punya. Namun, Siska tahu satu hal, selama mereka bersama, apapun yang terjadi, mereka akan saling melindungi. Itu adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Malam itu Siska terjaga, pikirannya tidak bisa tenang. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu mendalam, dan Siska merasa seperti berada dalam badai yang tak bisa ia hentikan. Ada begitu banyak yang harus ia pikirkan. Rama dengan segala masa lalunya, dan ancaman yang datang darinya. Siska tahu dia harus membuat keputusan besar yang bisa mengubah jalannya hidup mereka. Rama, yang kini lebih sering menyendiri, semakin tertekan. Siska bisa melihat perubahan pada dirinya. Mata Rama yang biasanya penuh semangat kini terlihat sayu. Ia tahu Rama sedang bergumul dengan banyak perasaan, terutama rasa takut yang ia coba sembunyikan. Dan Siska tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Pagi itu, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Siska memutuskan untuk berbicara langsung dengan Rama.
Ia merasa tidak bisa lagi menunggu. Perasaan ini sudah terlalu lama terpendam, dan dia butuh kejelasan. Siska menatap Rama yang tengah duduk di sudut rumah, dengan tangan yang tampak gemetar saat memegang secangkir kopi. "Rama," suara Siska terdengar penuh ketegasan. "Kita harus bicara tentang semua ini, tentang masa depan kita. Aku tidak bisa terus hidup dengan ketakutan seperti ini. Aku butuh kepastian." Rama menunduk. Matanya tampak penuh beban. "Siska, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah mencoba memberimu segalanya, tapi aku takut apa yang aku lakukan tidak cukup. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Dan aku takut mereka akan datang padamu juga," kata Rama dengan nada penuh penyesalan. Siska menghela napas panjang, menahan emosi yang mulai berkecamuk di dada. "Kita sudah sampai di titik ini, Rama. Aku tahu masa lalumu kelam, dan aku juga tahu itu bukan hal yang mudah untuk dilepaskan. Tapi aku juga tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi atau menunggu ancaman itu datang," ujar Siska, menatap mata Rama yang kini mulai berkaca-kaca. Rama menatap Siska dalam diam, seakan mencoba mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita yang sangat ia cintai ini. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuatmu merasa aman, Siska. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak bisa melupakan masa lalu yang selalu menghantuiku. Mereka bisa datang kapan saja, dan aku tidak tahu seberapa kuat aku bisa bertahan," katanya lirih. Siska menelan ludah. Hatinya terasa sakit mendengar kata-kata itu. Namun, ia tahu Rama tidak bisa melawan semua ini sendirian. Mereka harus berjuang bersama. "Aku tahu kamu takut. Aku juga takut, Rama. Tapi kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini selamanya. Kita harus menghadapi mereka. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini," kata Siska dengan tegas. Rama terdiam. Pikirannya penuh dengan keraguan. Dia merasa sangat bingung, takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika ia melawan masa lalunya. Tetapi di sisi lain, ia tahu Siska benar. Mereka tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Jika mereka ingin hidup bersama, mereka harus menghadapi semua yang mengancam mereka, apapun itu. "Siska," suara Rama akhirnya terdengar berat. "Apa yang kita hadapi sekarang lebih besar dari apa yang bisa aku bayangkan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya kekuasaan. Mereka punya segala sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam masalah ini. Aku ingin kamu aman." Siska meraih tangan Rama dengan lembut, menyentuhnya seakan memberi kekuatan. "Aku tahu itu, Rama. Tapi kita tidak bisa terus berlari. Kita harus mencari jalan keluar bersama. Aku sudah memilih untuk hidup bersamamu, dan aku tidak akan mundur begitu saja. Kita akan cari cara, kita akan berjuang," jawab Siska. Matanya menyala dengan tekad yang kuat. Rama menatap Siska dalam diam. Dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan yang tak terhingga muncul dari dalam dirinya. Cinta Siska, keberanian Siska, semua itu memberi harapan yang lama ia lupakan. Mereka harus berhadapan dengan masa lalu yang mengerikan itu. Tetapi yang lebih penting, mereka harus melakukannya bersama. "Baiklah Siska," kata Rama akhirnya, suaranya sedikit gemetar. "Kita akan berjuang bersama. Aku akan melakukan apapun untuk kita. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidup kita." Siska tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Namun, senyum itu adalah simbol dari keberanian mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Bersama, mereka akan menghadapi semua rintangan dan ancaman yang datang.
Mereka akan berjuang untuk masa depan mereka, apapun yang terjadi. Hari itu, sebuah keputusan besar telah diambil. Mereka memilih untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka memilih untuk melawan. Tapi jalan yang akan mereka tempuh tidaklah mudah. Setiap langkah mereka penuh dengan bahaya. Namun bersama, mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Siska dan Rama tahu bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan datang. Masalah ini belum berakhir, dan pertarungan mereka baru saja dimulai. Namun, mereka tidak merasa sendirian lagi. Bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Siska berjalan perlahan di jalanan yang sunyi itu. Langkahnya terasa berat. Sejak malam itu, begitu banyak hal yang mulai berubah dalam hidupnya. Rasanya dunia seperti berhenti sejenak, seperti menunggu keputusan yang harus dibuat. Namun, di tengah semua kebingungannya, Siska tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah menyerah pada Rama. Rama tidak pernah bercerita banyak tentang masa lalunya. Namun setiap kali Siska memandangnya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang membuat Rama terus menahan diri dan merasa tidak layak untuk Siska. Tetapi Siska sudah memilih. Ia sudah memutuskan untuk bersamanya. Dan meskipun berat, ia ingin terus berjuang. Hari itu Siska pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Tidak ada yang spesial, hanya rutinitas biasa. Namun, dalam hatinya, ia tahu hari itu adalah hari yang penting. Ia bertekad untuk menyiapkan sesuatu yang berbeda untuk Rama, agar mereka bisa berbicara dengan hati yang lebih tenang, tanpa kekhawatiran yang membebani. Sesampainya di rumah, Siska melihat Rama sedang duduk di teras. Wajahnya tampak lelah. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak sayu. Ia tahu Rama masih terjaga oleh ketakutan dan kecemasan yang menghantuinya. Tanpa berpikir panjang, Siska mendekat dan duduk di sampingnya. "Rama," Siska memulai dengan suara lembut. "Aku tahu kamu merasa seperti beban hidup ini terlalu berat. Tapi kita tidak bisa terus bersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan ini. Aku memilih untuk berada di sini bersamamu, tidak peduli apapun yang terjadi." Rama menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Siska, aku takut," katanya perlahan. "Aku takut masa lalu akan menghancurkan segalanya. Aku takut aku tidak bisa melindungimu." Siska menatapnya dalam-dalam, memegang tangan Rama dengan erat. "Kita sudah melewati banyak hal bersama, Rama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak peduli apapun yang datang. Aku di sini untukmu, dan aku tidak akan pergi. Jangan biarkan rasa takutmu merusak kita. Kita akan melawan. Kita akan menghadapi semuanya bersama-sama." Rama terdiam. Kata-kata Siska seperti api yang menyentuh hatinya. Selama ini, ia merasa seperti beban bagi Siska. Ia merasa masa lalunya yang kelam akan merusak kebahagiaan mereka. Tetapi kini, dengan keberanian Siska yang tak tergoyahkan, ia merasa ada secercah harapan untuk bisa bangkit kembali. "Siska," suara Rama terdengar gemetar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang kamu lakukan untukku. Aku merasa aku tidak pantas mendapatkannya." Siska tersenyum dan mengusap pelan rambut Rama. "Kamu tidak perlu membalas apapun, Rama. Kita sudah memilih satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kita berdua akan saling mendukung. Tidak ada yang bisa merusak itu." Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan terus menghampiri mereka, Siska dan Rama mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam hubungan mereka. Tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi mereka. Meskipun masih ada ancaman dari masa lalu Rama yang terus membayangi, mereka berdua tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan dan bertahan. Suatu malam,
Saat Siska sedang mempersiapkan makan malam, Rama datang menghampirinya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Siska, aku sudah memutuskan untuk tidak lagi lari dari masa lalu. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus mengakhiri semua ini sebelum semuanya semakin buruk." Siska menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku akan bersamamu, Rama. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi ini bersama." Rama mengangguk dan menarik Siska ke pelukannya. "Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Aku tahu banyak yang harus aku buktikan, tapi aku akan berjuang untuk kita, untuk kebahagiaan kita." Malam itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka akan melawan segala rintangan yang menghadang. Siska merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun jalan yang akan mereka tempuh masih panjang, ia tahu satu hal pasti, bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Pagi harinya, mereka berdua berangkat dengan tekad yang bulat. Rama memutuskan untuk menghadapi masa lalunya dan menuntaskan semua yang telah terjadi. Mereka tahu itu bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi mereka berdua sudah memutuskan untuk tidak lagi lari dari kenyataan. Bersama-sama, mereka akan menghadapinya dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Namun, di dalam hati Siska, ada rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu bahaya masih mengintai, dan setiap langkah mereka menuju masa depan penuh dengan risiko. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta dan keberanian mereka akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Mereka tidak akan menyerah pada takdir yang keras. Mereka akan berjuang hingga akhir demi masa depan mereka yang lebih baik. Di tengah segala kekhawatiran, Siska merasa lebih siap dari sebelumnya. Bersama Rama, ia merasa bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapi itu dengan hati yang penuh cinta dan keberanian. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Karena pada akhirnya, mereka tahu bahwa cinta yang sejati mampu mengalahkan segala rintangan. Dan dengan itu, mereka akan menulis kisah mereka sendiri. Pagi itu, Siska duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangannya. Matanya menatap keluar jendela, melihat sinar matahari yang mulai menyinari rumah mereka. Sejak malam itu, banyak hal yang telah berubah. Rama sudah memutuskan untuk menghadapi masa lalunya dan mengakhiri semua ketakutan yang menghantuinya. Tetapi meskipun ia tahu itu adalah keputusan yang tepat, Siska tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang masih menggelayuti hatinya. Hari-hari yang mereka lewati bersama semakin penuh tantangan. Setiap keputusan yang diambil membawa mereka lebih dekat kepada kenyataan yang harus dihadapi. Siska tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat untuk Rama. Ia tidak bisa membiarkan ketakutannya menghalangi langkah mereka. Rama masuk ke ruang makan dengan wajah penuh tekad. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sebuah aura keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Siska menatapnya dengan penuh perhatian, melihat bagaimana pria itu kini berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. "Siska," suara Rama terdengar lebih dalam dari biasanya. "Aku sudah berbicara dengan mereka. Aku sudah memberitahu mereka bahwa aku tidak akan lagi melarikan diri. Aku harus melawan mereka. Aku harus mengakhiri semua ini." Siska terkejut. Hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar. Langkah yang penuh risiko. Tetapi ia juga tahu bahwa Rama sudah tidak bisa kembali lagi. "Kamu sudah yakin, Rama?" tanyanya dengan hati-hati. Mereka bukan orang sembarangan. Ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Rama mengangguk dengan kepala tegak. "Aku tahu, Siska. Aku tahu risiko yang aku hadapi. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan ketakutan ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku akan melawan mereka. Dan aku akan melakukannya untuk kita. Untuk masa depan kita."
Siska menggenggam tangan Rama dengan erat, merasakan keteguhan dalam dirinya. Aku akan bersamamu, Rama. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Rama tersenyum lemah. Wajahnya mulai tenang meskipun hati mereka berdua masih bergejolak. Terima kasih, Siska. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa lebih kuat karena kamu ada di sini. Hari itu pun tiba, hari di mana Rama harus bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka sudah menunggu lama, dan sekarang mereka akan berhadapan langsung. Siska dan Rama berjalan bersama, langkah mereka serasi, meskipun ketegangan di udara semakin terasa. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, tetapi mereka tahu ini adalah satu-satunya jalan yang harus mereka pilih. Di sebuah tempat yang sepi, Rama dan Siska tiba di tujuan mereka. Di sana, beberapa orang dengan penampilan yang keras dan penuh pengaruh menunggu mereka. Siska bisa merasakan atmosfer yang tegang, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Siska, Rama berbisik pelan, aku tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi, tapi aku siap. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kita. Siska menatap Rama, melihat keteguhan di matanya. Ia tahu betul bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan keberanian yang sejati. Aku di sini, Rama. Kita tidak akan kalah, kata Siska dengan suara yang penuh keyakinan. Rama mengangguk, kemudian melangkah maju. Siska mengikuti di belakangnya. Langkah mereka penuh dengan tekad. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu satu hal pasti, mereka sudah memutuskan untuk melawan. Mereka sudah memutuskan untuk tidak menyerah. Ketika mereka sampai di hadapan orang-orang itu, suasana semakin tegang. Siska bisa melihat bagaimana wajah-wajah keras itu mulai menyeringai, seolah mereka sudah siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun, Rama berdiri tegak di depan mereka, matanya penuh keberanian. Saya sudah memutuskan, kata Rama dengan suara tegas. Saya tidak akan lagi melarikan diri dari masa lalu saya. Saya akan menghadapinya, dan saya tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidup saya lagi. Orang-orang itu terdiam sejenak. Lalu satu di antara mereka melangkah maju. Kamu pikir kamu bisa begitu saja keluar dari ini, Rama? Suara itu terdengar tajam, penuh ancaman. Namun, Rama tidak gentar. Ya, jawabnya dengan yakin. Saya pikir saya bisa. Karena saya tidak akan membiarkan masa lalu saya mengendalikan hidup saya. Saya punya masa depan yang lebih baik, dan saya akan berjuang untuk itu. Siska berdiri di samping Rama, tidak merasa takut sedikit pun. Ia tahu bahwa apa yang mereka hadapi sekarang adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. Tetapi dengan Rama di sisinya, ia merasa lebih kuat. Mereka tidak akan menyerah pada apapun yang datang. Akhirnya, setelah beberapa saat yang menegangkan, orang-orang itu mulai mundur, satu persatu. Mereka tahu bahwa Rama sudah tidak bisa lagi dipermainkan. Keberanian Rama yang tak tergoyahkan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Rama dan Siska berdiri bersama, saling mendukung, dan saat itu, mereka tahu mereka telah memenangkan pertarungan pertama mereka. Siska menatap Rama dengan bangga, merasa hatinya penuh dengan kebanggaan. Rama mungkin seorang pria yang dulunya pemulung, tetapi hari ini dia telah menunjukkan bahwa keberanian dan tekad lebih penting daripada apapun. Mereka telah menghadapinya bersama, dan mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan selalu berjuang bersama. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya terbangun bagi Siska dan Rama. Walaupun mereka sudah melewati pertarungan besar, kenyataan tetap menunggu mereka dengan tantangannya sendiri.
Rama mulai merasa perubahan itu terasa di setiap langkah yang mereka ambil. Dunia yang dulu ia anggap tak kenal belas kasihan kini mulai tampak berbeda. Ada harapan di mata Siska yang terus bersinar, dan Rama tahu bahwa ia harus menjaga harapan itu meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya terbangun bagi Siska dan Rama. Walaupun mereka sudah melewati pertarungan besar, kenyataan tetap menunggu mereka dengan tantangannya sendiri. Rama mulai merasa perubahan itu terasa di setiap langkah yang mereka ambil. Dunia yang dulu ia anggap tak kenal belas kasihan kini mulai tampak berbeda. Ada harapan di mata Siska yang terus bersinar, dan Rama tahu bahwa ia harus menjaga harapan itu meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Pagi itu, Siska berdiri di depan cermin besar di kamar tidur mereka, merapikan rambutnya. Ia terdiam beberapa saat, melihat bayangannya sendiri yang kini berbeda dengan beberapa bulan lalu. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana dan terjaga, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Seiring waktu, ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Semua itu berkat kehadiran Rama yang tidak pernah berhenti memberinya semangat, meskipun kadang kekuatannya sendiri diuji. Rama masuk ke kamar, memandang Siska dengan tatapan penuh kasih. "Kamu siap hari ini?" tanyanya dengan lembut. Meskipun suaranya terdengar tenang, Siska bisa melihat ada ketegangan di mata Rama. Mereka sudah memutuskan untuk menghadapi lebih banyak tantangan. Tetapi apakah mereka benar-benar siap? Siska tersenyum tipis. "Aku siap, Rama. Aku hanya berpikir, semua ini pasti akan mengubah hidup kita. Aku tidak tahu apakah kita sudah benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di depan kita." Rama mendekat, menggenggam tangan Siska dengan erat. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Siska. Kita bisa menghadapi apa saja. Kita hanya perlu berjuang dan tidak menyerah." Kata-kata itu memberi ketenangan bagi Siska. Ia tahu bahwa bersama Rama, ia bisa menghadapi apapun. Mereka berjalan keluar dari rumah. Langkah mereka seiring meskipun dunia di luar tampak penuh dengan ketidakpastian. Mereka menuju ke sebuah kantor kecil yang sudah lama mereka tuju. Ini adalah langkah besar bagi Rama. Setelah pertemuan sebelumnya, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya dengan mencari pekerjaan yang lebih baik. Tidak mudah baginya untuk meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Dunia yang memberikan dia kenyamanan meski tidak adil, tetapi ia sudah memutuskan untuk bergerak maju. Sesampainya di kantor tersebut, Rama merasakan ketegangan yang mencekam. Ia merasa seperti ikan kecil di lautan luas yang penuh dengan pemangsa. Siska bisa merasakan kekhawatiran Rama, tetapi ia tetap tenang dan memberikan senyuman untuk memberinya dukungan. Mereka memasuki ruang pertemuan, di mana seorang pria parubaya yang mengenakan setelan formal menunggu mereka. Wajah pria itu tampak serius, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa dia tertarik untuk memberi kesempatan pada Rama. Siska merasakan ketegangan yang begitu kuat antara Rama dan pria itu, seolah-olah waktu berjalan lambat. "Jadi kamu yang bernama Rama, kan?" Pria itu akhirnya berbicara dengan nada datar. Rama mengangguk, sedikit gugup. "Ya, saya Rama. Saya ingin melamar pekerjaan ini. Saya tahu saya mungkin tidak memiliki latar belakang yang biasa, tetapi saya ingin berubah. Saya ingin bekerja keras dan membuktikan bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik." Pria itu menyeringai tipis. "Kami membutuhkan orang yang siap bekerja keras, Rama. Tapi ada banyak pesaing di luar sana. Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu bisa memenuhi harapan kami?" Rama menghela napas dalam-dalam, mencoba mengontrol ketegangannya. "Saya tahu saya tidak punya pengalaman yang banyak, tetapi saya siap untuk belajar.
Saya tidak akan menyerah hanya karena saya berasal dari latar belakang yang berbeda. Saya akan bekerja keras dan membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan kesempatan ini. Siska bisa melihat mata Rama yang penuh tekad. Ia tahu bahwa saat ini adalah ujian terbesar bagi suaminya. Jika Rama bisa meyakinkan pria ini, maka itu akan menjadi awal baru bagi mereka. Tetapi jika tidak, maka mereka harus siap untuk mencari jalan lain. Pria itu terdiam beberapa saat, memandangi Rama dengan tatapan tajam. Baiklah, Rama, kami akan memberi kesempatan padamu. Tetapi ingat, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari sekadar kata-kata. Rama tersenyum dengan lega. Terima kasih. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah pertemuan tersebut, mereka keluar dari kantor itu dengan langkah yang lebih ringan. Meskipun mereka tahu perjalanan ini masih panjang, mereka merasa ada secercah harapan yang datang bersama kesempatan ini. Siska memandang Rama dengan penuh kebanggaan. Kamu luar biasa, Rama. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Rama tersenyum, tetapi ada kelelahan yang jelas di wajahnya. Terima kasih, Siska. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku merasa lebih percaya diri sekarang. Siska menggenggam tangan Rama dengan erat. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama-sama. Ini baru awal, Rama. Banyak hal baik yang akan datang. Mereka berjalan bersama, tidak lagi terhalang oleh masa lalu yang gelap. Mereka tahu bahwa meskipun jalan di depan penuh dengan tantangan, mereka akan selalu berjalan bersama, saling mendukung, dan berjuang untuk masa depan mereka. Dunia yang dulu terasa asing bagi Rama kini mulai terasa lebih terbuka. Siska tidak pernah berhenti mempercayainya, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka terus maju. Pagi itu langit terlihat cerah meskipun udara masih terasa dingin. Siska dan Rama duduk di teras rumah mereka sambil menikmati secangkir teh hangat. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi ada sesuatu dalam keheningan itu yang terasa begitu nyaman. Seperti ada perasaan saling memahami tanpa kata-kata. Kehidupan mereka memang sudah berbeda dari sebelumnya, tetapi rasa kebersamaan yang mereka miliki selalu memberikan kekuatan. Rama menatap Siska dengan penuh perhatian. Siska, katanya dengan suara lembut, terima kasih sudah bersabar denganku. Aku tahu aku bukan siapa-siapa dulu, tapi kamu selalu percaya padaku. Siska tersenyum, menatap Rama dengan tatapan yang penuh kasih. Aku percaya padamu karena aku tahu kamu punya kemampuan lebih dari apa yang kamu lihat dalam dirimu. Kamu hanya perlu diberi kesempatan. Kita sudah sampai sejauh ini bersama, Rama, dan aku yakin kita akan terus berjalan bersama. Rama menggenggam tangan Siska dengan erat. Aku ingin menjadi yang terbaik untukmu, Siska. Aku tidak ingin mengecewakanmu lagi. Aku akan berusaha keras. Aku akan membuat masa depan kita lebih baik. Siska memandang Rama dengan penuh harap. Aku tahu kamu bisa, Rama. Kita sudah melalui begitu banyak rintangan, dan aku yakin kita bisa menghadapi lebih banyak lagi. Kita sudah mulai langkah ini bersama-sama, dan aku tidak akan berhenti mendukungmu. Hari-hari berlalu dengan lebih cepat dari yang mereka kira. Rama menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat. Setiap hari ia berusaha untuk belajar hal baru, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pemulung yang dulu dikenal orang. Siska selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan tak henti-hentinya, meskipun kadang ia merasa lelah dengan perjuangan yang tak pernah berhenti. Pekerjaan Rama semakin stabil, dan penghasilan mereka mulai meningkat. Mereka mampu membeli beberapa barang yang selama ini hanya menjadi impian. Meskipun masih banyak hal yang harus diperjuangkan, mereka merasa bangga dengan langkah kecil yang sudah mereka capai.
Mereka mulai merencanakan masa depan mereka, bahkan mulai memikirkan untuk memiliki anak. Suatu sore, setelah Rama pulang dari pekerjaannya, ia membawa kabar baik. "Siska," katanya dengan suara penuh semangat, "aku mendapatkan promosi. Aku akan mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan ini." Siska terkejut dan tersenyum lebar. "Wah, Rama, itu luar biasa. Aku sangat bangga padamu." Rama mengangguk dengan senyum lebar. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu, Siska. Kamu selalu ada untukku, dan itu membuatku terus berjuang. Aku berjanji aku akan terus bekerja keras untuk kita." Mereka berpelukan, merayakan pencapaian kecil yang terasa begitu besar bagi mereka. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, Siska dan Rama tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka sudah melalui banyak cobaan bersama, dan mereka akan terus bertahan. Malam itu mereka duduk bersama, menikmati makan malam sederhana di rumah mereka yang semakin terasa seperti rumah sejati. "Aku tahu hidup kita masih penuh dengan tantangan," kata Siska sambil mengaduk teh di cangkirnya. "Tetapi aku merasa semakin yakin bahwa kita akan melewati semuanya. Kita hanya perlu tetap bersama." Rama menatap Siska dengan penuh keyakinan. "Kita akan melewati semuanya, Siska. Bersama-sama." Siska tersenyum, merasa hati dan pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur. Meskipun kehidupan mereka sederhana, mereka merasa kaya akan kebahagiaan yang datang dari saling mendukung dan mencintai. Mereka tahu bahwa meskipun dunia tidak selalu ramah, mereka bisa menghadapi apapun selagi mereka bersama. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mulus. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Namun mereka juga tahu bahwa dengan cinta dan kepercayaan yang mereka miliki, mereka bisa menghadapinya. Semua yang telah mereka lalui adalah bukti bahwa cinta dan ketulusan hati mampu mengubah segalanya. Dan dengan penuh harapan, mereka melangkah ke masa depan bersama, siap menghadapi apapun yang datang, karena mereka tahu selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Hari itu terasa seperti hari-hari lainnya bagi Siska dan Rama. Pagi dimulai dengan kehangatan secangkir teh yang mereka nikmati bersama di teras rumah. Namun di balik ketenangan itu, ada sebuah perasaan cemas yang tak terungkapkan, sebuah perasaan yang semakin menggelayuti benak Siska. Ia tahu ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Rama terlihat lebih serius daripada biasanya. Ia melangkah keluar lebih pagi dari biasanya, membawa beberapa berkas yang harus diselesaikan. Siska memandanginya dengan rasa khawatir yang terpendam di dalam hatinya. Setiap langkah Rama terasa penuh dengan beban yang tak terucapkan. Pada siang hari, Siska mendapat telepon dari Rama. Suaranya terdengar lebih cemas dari biasanya. "Siska," katanya dengan nada serius, "ada yang tidak beres di kantor. Aku mungkin harus mengambil keputusan besar." Siska bisa merasakan ketegangan dalam suara Rama. "Apa yang terjadi, Rama? Ada masalah?" Rama terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. "Aku dituduh mencuri beberapa bahan dari perusahaan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Siska, aku tahu aku tidak melakukannya, tapi situasi ini sangat sulit." Jantung Siska berdegup kencang. Ia tidak bisa membayangkan apa yang sedang dialami Rama. "Kita harus mencari cara untuk menghadapinya bersama-sama. Aku percaya kamu tidak melakukannya, Rama. Kita harus buktikan itu." Namun, Rama terdengar ragu. "Tapi Siska, ini bisa merusak semuanya. Aku sudah berjuang begitu keras untuk sampai di sini. Jika aku terlibat dalam masalah ini, aku bisa kehilangan semuanya." Siska menggenggam telepon itu dengan erat,
mencoba memberi kekuatan pada suaminya. "Jangan khawatir, Rama. Kita akan melalui ini bersama. Kita tidak akan menyerah, apapun yang terjadi." Setelah telepon itu, hari-hari mereka berubah. Rama menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, menghadapi penyelidikan yang semakin menekan. Siska selalu ada untuk memberinya dukungan, meskipun ia sendiri merasa cemas dan tak berdaya. Mereka berdua tahu bahwa ujian terbesar dalam hidup mereka baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, Rama pulang dengan wajah yang tampak lebih lelah dan cemas dari biasanya. "Siska, aku baru saja berbicara dengan atasan. Mereka memberikan ultimatum padaku. Aku harus memilih antara mengundurkan diri atau menghadapi proses hukum yang panjang," kata Rama dengan suara yang penuh penyesalan. Siska mendekat dan menggenggam tangan Rama. "Rama, aku tahu ini berat, tapi kita akan melalui ini bersama. Tidak ada jalan keluar selain berjuang untuk apa yang benar. Kita harus yakin bahwa kamu tidak bersalah." Rama menatap Siska dengan tatapan penuh kebingungan. "Aku tidak tahu lagi, Siska. Semua yang sudah aku usahakan terasa sia-sia. Aku merasa dunia ini begitu kejam padaku." Siska memeluk Rama dengan lembut, mencoba menenangkan hatinya yang sedang hancur. "Kita tidak akan menyerah. Aku ada di sini untukmu, dan aku yakin kebenaran akan menang." Malam itu mereka duduk bersama di ruang tamu, merenungkan apa yang akan datang. Rama merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siska tahu bahwa mereka harus tetap kuat. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang mereka lalui penuh dengan cobaan, mereka harus tetap berjuang. Esok harinya, mereka pergi ke kantor untuk menghadapi proses yang sudah menanti. Di depan pintu kantor, Siska memegang tangan Rama dengan erat. "Ingat Rama, apapun yang terjadi kita akan melaluinya bersama. Jangan pernah merasa sendirian." Rama mengangguk, meskipun wajahnya terlihat lelah. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Siska, tetapi aku janji akan berusaha sebaik mungkin untuk melawan tuduhan ini." Di dalam kantor, Rama diminta untuk menjelaskan segala sesuatunya. Ia berbicara dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak bersalah, namun suasana di dalam ruangan terasa menekan. Setiap pertanyaan yang diajukan seolah mengarah pada keraguan. Siska menunggu di luar ruangan, hatinya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah saat yang paling menentukan dalam hidup mereka. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berhari-hari, Rama akhirnya keluar dari ruangan itu. Wajahnya tampak letih, namun ada sedikit harapan di matanya. "Siska," katanya dengan suara yang pelan, "aku diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Mereka belum memutuskan apapun, tetapi aku harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan bukti." Siska merasa seolah ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. "Kita akan melakukannya, Rama. Kita harus percaya pada diri kita sendiri." Rama menatap Siska dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Siska, karena kamu selalu ada di sini untukku." Mereka pulang bersama, tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun mereka tahu bahwa mereka sudah melalui banyak hal bersama, dan mereka akan terus berjuang untuk kebenaran. Meski jalan di depan penuh dengan ketidakpastian, mereka tidak akan pernah berhenti berjuang. Bersama, mereka yakin bisa mengatasi apapun yang menghadang. Malam itu Siska tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit yang gelap, dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Rasanya dunia sedang menekan mereka dengan begitu banyak masalah. Namun di dalam dirinya ada satu keyakinan yang tak pernah goyah, bahwa mereka akan melewati semua ini bersama. Rama tidur di sampingnya, terlihat terlelap,
Namun Siska bisa merasakan bahwa hatinya pun penuh dengan kecemasan. Ia tahu betul bagaimana perasaan suaminya saat ini, seolah dunia mereka terancam runtuhannya karena satu tuduhan yang tak berdasar. Mereka sudah berjuang begitu keras, tapi sekarang mereka harus berhadapan dengan ujian yang lebih besar. Pagi itu, setelah sarapan yang sederhana, Rama duduk di meja kerja, menatap dokumen-dokumen yang harus ia teliti untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Siska duduk di sampingnya, memberinya dukungan melalui tatapan penuh kasih. Mereka berdua tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan menentukan masa depan mereka. "Rama," kata Siska dengan lembut, "aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu bisa melalui ini. Kita sudah melalui banyak cobaan, dan ini hanya ujian lain. Kamu pasti bisa melakukannya." Rama menatap Siska dengan tatapan penuh kelelahan. "Aku merasa seperti semuanya sedang menumpuk. Aku hanya ingin semuanya selesai dan kembali ke hidup yang normal. Tapi aku tahu ini belum berakhir, Siska." Siska menggenggam tangan Rama dengan erat, berusaha memberikan kekuatan meski ia sendiri merasa takut akan masa depan. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku yakin kebenaran akan terungkap. Kita harus berjuang. Rama, jangan pernah menyerah." Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap hari mereka menjalani hidup dengan perasaan berat. Rama bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan bukti yang bisa membebaskannya. Siska mendampingi Rama dengan penuh kesabaran, meskipun kadang rasa cemas menghantui hatinya. Namun ia tahu, ia tidak bisa berhenti memberi dukungan kepada suaminya, karena inilah saat yang menentukan. Suatu hari, setelah minggu-minggu yang penuh ketegangan, Rama menerima kabar dari kantor. Ia dipanggil untuk menghadapi keputusan akhir mengenai tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Siska bisa merasakan detak jantungnya berdegup kencang, karena mereka tahu bahwa ini adalah titik balik dari perjalanan panjang mereka. Ketika mereka memasuki gedung kantor, Siska menggenggam tangan Rama dengan erat, memberinya kekuatan yang ia butuhkan. "Apapun hasilnya, kita tetap bersama, Rama. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita tidak akan mundur sekarang." Rama mengangguk, meskipun wajahnya tampak penuh kecemasan. "Aku takut, Siska. Jika ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita." Siska tersenyum dengan lembut, mencoba menenangkan hati Rama. "Kita akan melaluinya bersama, apapun yang terjadi. Kita sudah melalui lebih banyak cobaan dari ini." Di ruang sidang, suasana terasa semakin tegang. Semua orang menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan Rama. Siska duduk di kursi di belakang suaminya, berdoa dalam hati agar segala yang telah mereka perjuangkan tidak sia-sia. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang penuh ketegangan, pengumuman itu tiba. Rama mendengarkan dengan hati yang berdebar saat atasan perusahaan menyampaikan keputusan mereka. Siska menahan napas, berharap dan berdoa dengan penuh harapan. "Setelah penyelidikan yang mendalam," kata atasan perusahaan dengan suara tegas, "kami memutuskan untuk mencabut tuduhan terhadap saudara Rama. Kami tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut." Siska tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Ia menoleh ke Rama yang tampak terkejut dan bingung. Kemudian, dengan tatapan penuh rasa syukur, Rama menatap Siska. "Siska, kita berhasil. Aku tidak tahu apa yang bisa aku katakan selain terima kasih." Siska menggenggam tangan Rama lebih erat, menatapnya dengan penuh kebahagiaan. "Kita melakukannya bersama, Rama. Aku selalu tahu kita bisa melalui ini." Mereka keluar dari gedung dengan perasaan lega dan bahagia.
Semua yang telah mereka perjuangkan akhirnya membuahkan hasil. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Mereka tahu bahwa meskipun satu masalah telah terselesaikan, hidup mereka akan selalu penuh dengan tantangan baru. Tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Siska dan Rama kembali ke rumah mereka, merasa seolah dunia kini terbuka lebar bagi mereka. Meskipun perjalanan hidup mereka tidak mudah, mereka telah membuktikan bahwa cinta, ketulusan, dan perjuangan dapat mengatasi segala rintangan. Dengan senyum di wajah mereka melangkah ke masa depan, tahu bahwa meskipun banyak hal yang tak pasti, mereka akan selalu bersama untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah melalui begitu banyak cobaan, Siska dan Rama akhirnya merasakan ketenangan yang lama mereka rindukan. Keputusan yang membebaskan Rama membawa harapan baru dalam hidup mereka. Meskipun segala sesuatunya tidak langsung kembali seperti semula, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. Hari-hari mereka berlalu dengan penuh kebahagiaan yang sederhana. Siska merasa lebih damai di rumah mereka yang kecil tapi penuh kehangatan. Rama yang dulu pemalu dan tertutup, kini mulai terbuka dengan Siska tentang segala hal. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi impian dan harapan mereka, serta merencanakan masa depan bersama. Siska mulai menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan yang tulus. Ia mendirikan usaha kecil-kecilan yang dapat membantunya menghasilkan uang tambahan. Walaupun awalnya ia hanya mulai dengan usaha sederhana, ia merasa senang karena setiap langkah yang ia ambil memberikan makna bagi hidupnya. Rama juga mendukungnya dengan sepenuh hati. Ia tahu betul betapa besar perjuangan Siska untuk memulai semuanya dari awal. Siska mengingat betapa rendahnya harga diri yang ia rasakan sebelum bertemu dengan Rama. Namun sekarang, ia merasa seolah dunia memberikan kesempatan kedua untuk meraih kebahagiaan. Ia belajar bahwa cinta yang tulus tidak selalu datang dengan kemewahan, tetapi dengan keberanian untuk menerima apa adanya dan berjuang bersama. Rama juga mengalami perubahan besar dalam dirinya. Dulu ia hanya seorang pemulung, seorang pria yang sering dianggap remeh oleh banyak orang. Namun, ia kini merasa lebih percaya diri dan tahu bahwa ia bisa melakukan lebih banyak hal. Dengan bantuan Siska, ia mulai membuka usaha kecil yang memungkinkan ia untuk mengubah hidupnya. Usaha yang semula tampak mustahil kini mulai membuahkan hasil, dan Rama merasa bangga bisa menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu lebih dari sekadar pemulung. Mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Siska tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari materi atau status, tetapi dari rasa saling menghargai dan mencintai. Begitupun dengan Rama, yang akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari hati yang tulus dan ketulusan untuk saling berbagi. Beberapa tahun kemudian, Siska dan Rama telah berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Usaha kecil mereka kini berkembang pesat, dan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati kebersamaan. Siska merasa bangga dengan pencapaian mereka. Namun yang lebih membanggakan baginya adalah bagaimana hubungan mereka terus tumbuh dan berkembang. Mereka sering mengingat masa-masa sulit yang mereka lalui bersama, dan meskipun begitu banyak cobaan, mereka bisa melaluinya dengan penuh keteguhan hati. Mereka mengajarkan satu sama lain arti kesabaran dan pengorbanan, dan setiap hari mereka belajar untuk lebih mencintai satu sama lain dengan cara yang lebih mendalam. Rama, yang dulu hanya seorang pria sederhana dengan kehidupan yang penuh ketidakpastian, kini menjadi sosok yang penuh dengan keyakinan. Ia tidak hanya sukses dalam usahanya, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dengan Siska di sisinya. Di suatu malam yang tenang, di bawah cahaya rembulan yang indah, Siska dan Rama duduk bersama di teras rumah mereka yang sederhana. Mereka berbicara tentang impian mereka untuk masa depan, tentang anak-anak yang ingin mereka miliki,
dan tentang segala hal yang ingin mereka capai. "Siska," kata Rama dengan suara lembut, "aku tahu aku tak punya banyak untuk memberimu, tapi yang pasti aku akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia. Aku berjanji, aku akan selalu ada untukmu." Siska menatap Rama dengan mata yang penuh cinta, lalu menjawab dengan lembut, "Kamu sudah lebih dari cukup, Rama. Aku tidak membutuhkan apa-apa selain cinta dan kebersamaan kita. Kita sudah menjalani perjalanan panjang, dan aku percaya masa depan kita akan jauh lebih indah." Rama meraih tangan Siska, menggenggamnya erat, dan mereka duduk bersama dalam keheningan yang penuh kebahagiaan. Mereka tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan. Siska dan Rama menjalani hidup mereka dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang, kekayaan, atau status sosial. Cinta itu sederhana, tulus, dan penuh dengan pengorbanan. Dalam perjalanan hidup mereka, Siska dan Rama menjadi contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai apa yang kita miliki. Mereka terus berjalan bersama, tangan dalam tangan, siap menghadapi segala hal yang datang dalam hidup mereka. Dan meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka tahu satu hal yang pasti, mereka akan terus berjalan bersama, melewati segala rintangan, dan membangun masa depan yang penuh dengan kebahagiaan yang hakiki.